terkait lagi dan lagi Niki, terkait isi nota keberatan Niki yang bilang kepada majelis hakim bahwa poinnya adalah dia merasa keberatan terkait kasusnya dengan RGI itu, dia merasa dizolimi atau dikriminalisasi oleh penyidik Polda dan juga pihak JPU. Ini menurut abang gimana nih melihat ekspektasi hukum? Ya, nota keberatan itu kan satu hak yang dimiliki oleh seorang terdakwa, di mana hak tersebut boleh ya dilakukan, boleh juga tidak, berdasarkan sesuai dengan atau tidak sesuai dengan dakwaan kan gitu. Kalau memang tidak sesuai, maka nota keberatan itu diambil haknya. Kebetulan sehabis proses pembaca dakwaan lalu dilakukan nota keberatan, maka dibuatlah sanggahan. Apa aja sanggahannya? Mana yang tidak sesuai? Mana yang harus diminta agar ada ketidaksesuaian terhadap dakwaannya? Baik itu mengenai pasal, baik itu mengenai pokok perkara ataupun material yang formilnya juga yang tidak, alurnya tidak sesuai juga, itu boleh aja untuk bisa dilakukan nota keberatan. Tinggal nanti bagaimana dari nota keberatan ini majelis menerima nggak gitu, ada nggak korelasi, ada nggak hubungannya, ada nggak bentuk daripada apa yang dirasa keberatan itu menjadi satu tolak ukur seorang hakim untuk bisa menerima. Ini masalahnya. Kalau memang itu bisa, maka hakim akan menerima itu nanti. Kalau tidak, maka ditolak. Karena nanti di dalam peristiwa setelah setelah dilakukan eksepsi, hakim akan menganalisa nih dari nota keberatan tersebut. Gitu. Berdasarkan apa peristiwa tadi dari bentuk dakwaan yang dibacakan oleh hakim, oleh JPU. JPU nanti tinggal bagaimana nih melihat hasil daripada nota keberatan itu kan itu. Bang, tapi selama ini nih Bang, selama Bang menjadi advokat praktisi hukum, Niki isi dari nota keberatannya itu minta kasus pidananya ditangguhkan atau dihentikan dengan meminta menyelidiki kasus perdatawan prestasi itu yang sedang berjalan yang dalam tahap sekarang mediasi. Menurut Abang sini gimana melihatnya? Ya, yang dinamakan hukum pidana ini kan harus terjadi alur cerita dan fakta sidang dulu. Ya kalau memang ada gugatan perdata di ujung, tandanya kan perdatanya harus prosesnya tetap berjalan, tapi kan pidananya nggak bisa berhenti. Nggak bisa memberhentikan proses pidananya. Karena ini sudah P21, sudah lengkap. Artinya bahwa semua yang dinyatakan oleh JPU lengkap, maka harus layak dipersidangkan. Itu protapnya. Kalau memang ada yang disangka, ya monggo aja disangka. Prosesnya, formilnya, apanya, yang tinggal bagaimana alur ceritanya itu. Itu kan pelengkap aja. Jadi kalau tata cara untuk memberhentikan, saya rasa ini agak sulit ya, jarang terjadi ini. Nah ini bisa menjadikan satu contoh nanti, ya kan? Satu contoh bahwa kok perkara pidana bisa berhenti dengan perkara perdata dalam proses masih bersidang. Yang namanya orang meminta kepada majelis, karena majelis kan mempunyai hak untuk bisa memberhentikan, ya berdasarkan apa? Berdasarkan alasan-alasan yang kuat. Nah dia ada pertanggungjawabannya terhadap KY kan. Kalau nanti dia melakukan itu apa impact, bagaimana yang terjadi kan gitu. Dia harus pikirkan panjang dan dia harus lakukan suatu proses hukum ini secara objektif dan benar-benar akuntabel. Berarti bisa dibilang permintaan Niki sia-sia, bakalan ditolak Bang oleh majelis. Ya kalau masalah ditolak atau sia-sia, ini kan yang mempunyai kekuatan haknya ini kan yang diambilkan oleh majelis. Majelis mempunyai kekuatan loh, bisa menghentikan juga. Tapi kan jarang itu terjadi. Karena hakim ini juga punya beban apa? Beban moral, dan sanksi sosialnya. Kalau memang ini dilakukan oleh hakim. Karena ini menjadi contoh kan. Karena jangan sampai nanti ada perkara pidana seperti ini juga, terjadi perkara perdata, berhenti juga kasusnya. Jadikan jurisprudensi. Ini harus
harus tepat hakim dalam melakukan satu tindakan dan putusan gitu untuk menerima atau tidak kan gitu. Nah, terkait pernyataan Niki bilang sebenarnya RG ini menyerang dokter Amira itu doktif, tapi malah yang tertujunya ke saya ke dia terus. Ini gimana menurut Mas hukum? Seharusnya dokter juga akan dihadirkan dong nanti dokter. Ya, kalau kita bicara masalah siapa yang melakukan ya tindakan-tindakan tersebut dari pasal yang disangkakan ini, misalnya ada personal orang lain yang harus dilibatkan, tentunya harus dilakukan pada waktu proses BAP di kepolisian. Ya, misalnya ada yang terlibat orang lain, kenapa harus ada lagi terlibat, kenapa harus dia gitu. Ini kan mens reanya dari seorang yang melakukan tindak pidana dugaan itu, terus akhirnya dijadikan tersangka setelah kuat sesuai dengan alat bukti cukup. Nah, dilakukan lagi verifikasi oleh JPU juga melengkapi semua berkasan berdasarkan faktual yang ada, ya kan. Terus sekarang ini mau dilihat bahwa ini ada ditujukan ke A terus dilempar ke B, itu kan nggak bisa diputar putar mundur kan. Jadi ini sekarang ini udah tidak bicara kepada proses katanya, ya. Ini katanya begini, katanya begitu, faktanya. Lalu kita ngomong katanya, semua orang boleh bilang katanya, tapi kita bicara sekarang ini yang sudah jalan ini di dalam proses hukum kan faktanya. Jangan bicara katanya begini kan nggak bisa. Hukum ini di formil, materialnya dilihat. Bang, terakhir. Poin ketiganya adalah Niki merasa dia menyelamatkan muka banyak perempuan Indonesia, wajah perempuan Indonesia. Tapi kenapa malah dia yang di penjara, yang dizolimin, dikriminalisasi? Kemana BPOM selama ini? Kenapa BPOM hanya diam, tidak bergerak? Apa jangan-jangan BPOM berpihak pada para mafia skincare? Menurut kamu sendiri ya, sebagai praktiko diisi nota keberatan. Jadi gini, seorang yang melakukan satu tindakan memblasting atau mengekspos kekurangan ataupun kejelekan ataupun banyak hal-hal yang dugaan melanggar ya, itu kompetensinya harus jelas. Orang ini siapa? Terus korelasinya juga jelas. Hubungannya terhadap yang posting atau yang dijelaskan ke media sosial bahwa ini produknya harus begini-begini dan lain-lain, itu juga harus jelas. Dia mempunyai korelasi hubungan dan mempunyai keahlian dan juga mempunyai sertifikat dia bisa melakukan itu. Itu penting. Kalau dia nggak nge-expose, maka tidak terjadi dong yang adanya sampai dia dicari terus akhirnya dia melakukan transfer. Kan itu terjadinya ada sebab akibat. Kalau nggak ada api, nggak ada juga asap. Kalau nggak ada asap, nggak ada api. Itu keterkaitan dua ini, kan gitu. Ini jelas hukum itu sebenarnya simpel. Terjadinya sesuatu itu karena apa? Kalau ada kesepakatan bisnis, ya, itu dituangkan di dalam klausul bahwa dia adalah seorang public figure, dia melakukan endorse suatu produk, dia begini. Nah, ada poin-poin mengikat dan terikat. Nah, ini terjadinya suatu kesepakatan yang halal. Artinya dalam kurung halal itu adalah kesepakatan yang disepakati oleh dua belah pihak secara halal, secara sadar. Kalau ini nggak sadar dalam paksaan, maka ini tidak bisa dikatakan sepakat. Namanya kesepakatan. Harus benar-benar sadar. Oh ya, gua melakukan ini, sadar gua. Gitu. Cuma kalau ujuk-ujuk bisa transfer berdasarkan apa? Karena ada apa? Nah, sedikit terakhir. Dan Niki masih tetap menyangkal kalau dia tidak memeras. Dia malah RG yang mengejar asistennya Mail dengan ngasih duit secara cuma-cuma dari 4M jadi 2M. Gimana menurut abang? Ya, kalau itu kan teknis. Bagaimana cara memberikan dana uang itu sampai dengan ke masing-masing. Lewat si A, lewat si B, lewat si C. Dan sekarang semua itu bergantung kepada apa? Ada sebabnya kan dia melakukan itu. Nah, ini kan juga hakim pasti melihat itu. Gak mungkin ujuk-ujuk dikasih duit 4M, 2M. Enak banget kan?